Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa melakukan penyegaran pada salah satu gedung pameran, yakni Gedung Pameran 1. Meski di tengah pandemi virus COVID-19 tak melunturkan semangat pengelola museum milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu untuk makin bersolek menampilkan suasana baru di area museum. Selama hampir lebih kurang 3 bulan proses renovasi, Gedung Pameran 1 kini tampil dengan wajah baru yang lebih segar dan modern. Penyegaran Gedung Pameran 1 ini, selain sebagai agenda 5 tahunan, juga dalam rangka membangkitkan kembali museum sebagai sarana rekreasi dan ilmu pengetahuan. Bagi yang belum mengunjungi Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa, Gedung Pameran 1 ini lokasinya berada di sisi sebelah kiri gedung utama museum. Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa sendiri memiliki 3 gedung pamer dan 1 gedung pamer koleksi benda-benda bersejarah hibah dari masyarakat. Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi menyampaikan, tampilan terbaru dari Gedung Pameran 1 ini dibagi menjadi 3 babak, yaitu Gedung Pameran 1A, 1B, dan Gedung Pameran 1C. Ruang Gedung 1 itu kita mulai dari peradaban masyarakat pada saat itu. Di zaman itu adalah zaman prasejarah. Di samping itu di Gedung 1A, setelah masa prasejarah ada tinggalan-tinggalan hewan yang masih hidup pada sampai saat ini. Di situ ada harimau Sumatera, yang mana harimau Sumatera ini adalah satu-satunya tinggalan hewan yang luar biasa yang bisa hidup di daerah Sumatera. Di samping itu juga kita ada beruang madu. Beruang madu itu ada 2 buah di Gedung Pamer 1. Yang satunya adalah hibah dari Gubernur Sumatera Selatan pada Gubernur angkatan tahun 59 atau Bapak Bastari, yang dihibahkan oleh anaknya Pak Ruslan, yang mana hibah tersebut menjadi kebanggaan Museum Negeri Sumatera Selatan, dan kami mendapat 2 hibah berupa beruang dan burung cendrawasih yang dihadiah dari Gubernur Papua pada saat itu. Kita masuk ke Gedung 1B. Di Gedung 1B itu kita temukan itu ada tempayan kubur. Tempayan kubur itu ditemukan di daerah Empak Lawang. Di situ kita buat dioramanya di tempat aslinya. Di situ ada rumah-rumah adat yang di depan rumah itu ada beberapa temuan. Nah, tempayan kubur ini adalah tempat menguburkan kerangka manusia pada masa itu. Ketika itu yang dikuburkan di situ, di kerangka itu adalah orang-orang penting pada saat itu. Jadi kerangka itu dikuburkan, dimasukkan dalam tempayan itu dan ditemukan oleh Balai Arkeologi dan dihibahkan kepada Museum Negeri Sumatera Selatan. Di sebelah sana, di sebelahnya itu ada gua harimau. Gua harimau ini ditemukan kerangka manusia sebanyak 300 lebih, kurang lebih. Nah, di situ kita buat seolah-olah di gedung 1B itu di dalam gua dan ada kerangka manusia. Nah, di samping kiri kanan itu ada lukisan gua. Nah, lukisan gua ini dahulunya menurut para pakar dari arkeolog dari pusat, bahwa menurut teori
lukisan gua itu cuma ada di Indonesia Timur. Ketika ditemukan di Gua Harimau, lukisan gua itu, maka teori mereka pecah bahwa di Indonesia bagian barat ada lukisan gua yang terbuat bahannya terdiri dari tumbuh-tumbuhan atau getah tumbuh-tumbuhan, yang mana sampai saat ini masih ada di Gua Harimau. Nah, kita masuk ke gedung 1C. Nah, di gedung 1C ini kami khusus untuk temuan-temuan dari Sungai Musi, yang mana pada saat itu 2017 saya mengadakan pendekatan kepada teman-teman penyelam, kolektor, untuk menghadiahkan atau untuk menyelamatkan temuan-temuan musi yang ada di tangan-tangan masyarakat supaya tidak jatuh kepada pihak lain. Nah, dari itulah saya sebagai kepala museum berinisiatif untuk menyelamatkan sekurang-kurangnya bisa membawa teman-teman Sungai Musi itu ke Museum Negeri Sumatera Selatan. Nah, mulai kita masuk dari gedung 1 itu, kita temukan senjata-senjata yang ditemukan di Sungai Musi, yang berupa senjata trisula, tombak, keris, dan ada senjata yang luar biasa adalah pedang berukiran naga. Di samping itu juga kita menemukan arca-arca Buddha, dua buah arca Buddha, yang satu berbentuk Buddha, saya lupa namanya, ada dua. Nah, itu ditemukan di sekitar Sungai Musi. Itu sudah kami teliti dari Balai Arkeologi, mengatakan bahwa arca tersebut berasal dari masa Kerajaan Sriwijaya. Nah, di samping itu juga kita temukan manik-manik. Ditemukan juga mata uang Tiongkok, itu mulai dari dinasti Tang sampai dinasti Sung, Ming, itu ada di situ. Nah, di situ juga ada mata uang Kesultanan Palembang. Nah, di sebelahnya kita temukan ada kendi yang terbuat dari perunggu. Nah, di sebelahnya juga kita temukan cap batik yang ditemukan di Sungai Musi. Nah, setelah itu kita ke Legenda Pulau Kemarau. Nah, jadi di situ kita letakkan ada hibah masyarakat sebuah perahu yang ditemukan pada diperkirakan perahu itu abad ke-7 atau 9. Perahu lesung yang sudah tua sekali. Waktu dihibahkan dulu masih keadaan kotor, di situ masih ada uang-uang Tiongkok di dalam perahu itu kan. Kita bersihkan dan kita konservasi. Nah, kita letakkan di sebelahnya lukisan Legenda Pulau Kemarau. Ditambahkan Chandra, pengubahan tata pameran ini juga menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Diharapkan dengan adanya perubahan tampilan gedung pameran 1 ini, pengunjung semakin ingin berlama-lama di dalam museum. Jadi mengapa saya mengadakan pengubahan tata pameran? Jadi pengubahan tata pameran itu kita menurut perkembangan sekarang ini, saya lihat para ibu-ibu pengunjung sekarang mereka lebih tertarik dengan diorama yang ada di sekeliling tempat itu. Maka saya membuat inisiatif dan mengajak para seniman untuk berkreasi sesuai dengan koleksi yang akan kita pamerkan di situ. Kalau dulu itu memang tata pameran itu memang sudah lama. Lebih dari 10 tahun itu saya ubah dengan tata pameran baru supaya lebih menarik dan kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi saya perhatikan setiap orang datang ke gedung 1 itu pada saat itu tidak pernah berlama-lama karena mereka bosan kan. Nah, sekarang ini kita berinovasi bagaimana supaya pengunjung itu tahan berlama-lama di dalam itu sambil foto-foto. Mereka sambil itu juga mereka belajar tentang sejarah dan teman-teman dari Sungai Musi itu.